Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, naposo, remaja, sekolah minggu, renungan untuk kita pada hari ini, Rabu 29 April 2020, tertulis pada kitab Kolose, pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernah ada seorang yang mengkritik HKBP sudah berusia 158 tahun, kok masih disuruh berakar dan bertumbuh? Apa HKBP belum bisa menghasilkan buah selama ini? Apakah usia 158 tahun masih sama dengan usia pertama? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pengalaman seorang pendeta, yaitu pendeta Juan Carlos Ortiz di Argentina demikian. Jemaatnya berkembang cepat dari 184 keluarga menjadi 600 keluarga. Cepat sekali perkembangannya. Tetapi dia sangat gelisah dan keadaan itu sangat mengganggunya. Akhirnya dia mengasingkan diri dan bermeditasi. Lalu Tuhan memberikan pencerahan kepadanya. Ortiz, benar jemaatmu bertambah cepat dan sangat pesat, tetapi tidak bertumbuh, hanya bertambah saja. Jumlahnya meningkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pendeta itu benar-benar syok menerima pencerahan itu. Selama ini dia bangga dengan gereja, dengan pertambahan jemaat yang sangat pesat, tetapi ternyata tidak mengalami pertumbuhan. Baik Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini menekankan kepada kita supaya kita tidak hanya bertambah, tetapi harus bertumbuh. Dari nats ini juga kita bisa meneladani bahwa iman kita menjadi seorang Kristen harus dewasa. Dapat kita lihat yang pertama itu mampu bertahan dari setiap godaan, terutama dari ajaran sesat. Yang kedua mampu bertumbuh menjadi Kristen yang bukan hanya bernama Kristen, tetapi berkarakter Kristus. Itulah tantangan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang harus ditetap di dalam diri jemaat HKBP ke depan, yaitu membina dan membangun warganya menjadi warga yang terus bertumbuh hingga berkarakter Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Inilah yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Kita mengakui dan kita harus mengimani Yesus sebagai anak Allah yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Kita harus menerima Yesus itu menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah saatnya kita harus bisa menentukan, kita harus bisa mengambil suatu keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada penyelamat yang lain selain Yesus itu sendiri. Yang kedua, hidup tetap di dalam Dia. Selalu terus berada di dalam Yesus. Sama seperti ranting. Kalau ranting itu tidak lengket pada pohon, maka ranting itu tidak lagi dikatakan ranting, tetapi itu dikatakan kayu bakar. Dan
kayu itu sudah mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus tetap di dalam Dia. Kalau kita tidak lagi hidup di dalam Tuhan, tetap diam di dalam Tuhan, maka kita itu sama seperti orang yang tidak memiliki arah kehidupan kita atau orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup tetap di dalam Dia berarti selalu memandang dan menerima kekuatan hanya daripada Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini menekankan kita supaya kita hidup di dalam Dia. Tahapan yang ketiga yaitu berakar. Akar yang menyerap makanan dari dalam tanah dan memberikan kepada pohon sehingga pohon tetap hidup, segar dan bertumbuh. Demikian juga dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus berakar kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu dapat memberikan kehidupan kepada kita. Kita sebagai pengikut Kristus harus mengakarkan dirinya di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa itu melakukannya dengan membaca firman Tuhan, dengan selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga hidup kita semakin ceria, penuh kegembiraan, dan berpengharapan yang kuat. Dan semuanya akan semakin ditambahkan Tuhan ketika kita meletakkan diri kita berakar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti akar yang menahan tanaman untuk tidak mudah roboh, demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penyokong di dalam kehidupan kita, menghadapi setiap ajaran-ajaran palsu, menghadapi setiap godaan-godaan, menghadapi setiap penderitaan. Ingat, Tuhan mampu menyelesaikan permasalahanmu. Tuhan mampu memberikan solusi kepadamu. Oleh sebab itu, buatlah Yesus menjadi akar di dalam kehidupanmu, supaya imanmu menjadi kuat dan kokoh. Tahapan yang keempat yaitu bertumbuh. Bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bertumbuh di dalam Dia, maka kita semakin besar, kemudian berbunga, dan kemudian lagi berbuah. Itulah harapan yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita semuanya. Kita harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini tidak diukur dari lamanya kita menjadi Kristen, namun nampak dari perbuatan-perbuatan, perilaku, gaya hidup kita, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memeriksakan diri kita. Apakah iman saya telah bertumbuh setelah sekian lama menjadi Kristen? Mari hari ini kita bangun komitmen. Hari ini dan seterusnya saya akan semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini juga kita diarahkan supaya hidup kita dibangun seperti bangunan rumah. Sasarannya hampir sama dengan bertumbuh, namun penekannya adalah apa dasar hidup kita. Paulus mengingatkan agar apapun yang kita bangun di dalam hidup kita, mari kita alaskan pada satu dasar yang pokok, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, supaya dasar kita benar-benar kokoh, kuat, yaitu Yesus Kristus. Tahapan yang terakhir yaitu mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, kita bukan hanya mengenal, tetapi mengakui bahwa seluruh yang kita terima ini hanyalah berkat dan pemberian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah
datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu mari kita percaya kepada Tuhan, kita mengikut Dia. Biar Yesus itu bekerja di dalam hidupmu. Biarkan Yesus itu mengarahkan hidupmu ke arah yang lebih baik, supaya hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkaulah penyelamat di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Berkati kami semuanya Tuhan untuk menghadapi COVID-19 yang melanda dunia ini, negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan dapat menguatkan kami supaya iman kami kokoh untuk menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin.